Oke, nanti Anda cari informasi tentang septin. Septin itu strukturnya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Eh, ada beberapa jenis linker protein yang berfungsi uh, untuk menyusun filamen sitoskeleton dan berfungsi untuk menjembatani uh, selaput inti dengan uh, sitoskeleton yang ada di sitoplasma. Salah satu diantaranya adalah plektin. Plektin ini uh, berfungsi untuk membungkus filamen intermediate. Kemudian fungsi lainnya adalah mengikatkan filamen intermediate ke mikrotubul, kemudian mengikatkan filamen intermediate ke protein motor, misalnya myosin 2. Plektin juga bisa berfungsi untuk membantu perlekatan filamen intermediate ke membran plasma. Oke, kalau kita perhatikan slide ini, yang merah itu adalah mikrotubul, kemudian yang biru ini adalah filamen intermediate. Coba Anda lihat antara filamen intermediate dengan mikrotubul itu diikat silangkan oleh plektin yang berwarna hijau ini. Oke. Nah, ini yang membran nukleus. Ini adalah outer nuclear membrane-nya. Ini adalah inner nuclear membrane. Kemudian di antara kedua membran itu ada perinuclear space. Nah, pada membran inti ada dua protein yang cukup penting yang berfungsi menghubungkan antara bagian dalam nukleus dengan sitoplasma. Kedua protein itu adalah protein Cas dan protein Sun. Protein Cas sendiri merentang outer nuclear membrane, sedangkan protein Sun merentang inner nuclear membrane. Keduanya bertemu di ruang perinuklear ini. Nah, protein Sun sendiri terikat, dia akan menjulur sampai ke sisi dalam inner nuclear membrane. Dia bisa berikatan dengan lamina inti, nuklear lamin, atau berikatan dengan kromosom. Sedangkan protein Cas yang menjorok sampai ke sitoplasma, itu dia bisa berikatan dengan aktin, bisa berikatan dengan plektin, bisa berikatan dengan protein motor yang terdapat pada mikrotubul atau yang terhubung dengan sentrosom. Ini adalah mikrotubul yang dirakit oleh sentrosom. Itu protein motornya itu bisa melekat pada bagian ujung dari protein Cas ini. Nah, protein pengikat lainnya selain yang plektin tadi ada namanya filagrin. Filagrin ini berfungsi untuk mengikat silangkan serabut-serabut protein filamen keratin yang terdapat pada sel-sel epidermis. Kalau kita perhatikan sel-sel epidermis itu
bentuk sel yang menyusun lapisan-lapisan itu kan sangat berbeda-beda. Kalau Anda lihat misalnya sel-sel pada lapisan basal itu bentuknya silindris, semakin ke atas bentuknya semakin pipih. Nah, sambil dia berdiferensiasi, sel-sel ada pada bagian superficial ini tuh mulai mati dan disesaki dengan filamen keratin ini. Tapi meskipun selnya sudah mati, filamen keratinnya tetap utuh dan membentuk struktur yang padat sehingga menyebabkan sel-sel kulit yang ada pada bagian superficial itu tidak gampang mengalami pengikisan. Misalnya ketika lapisan kulit kita bergesekan dengan pakaian yang kita pakai, itu lapisan kulit itu tidak gampang terkikis karena sel-sel yang ada pada permukaan kulit itu disesaki dengan keratin itu. Nah, ada satu jenis kelainan yang terkait dengan struktur keratin ini. Ada namanya mutan K14. Mutan K14 itu adalah mutan yang menyebabkan filamen keratinnya cacat, sehingga filamen keratin tidak bisa membentuk protofilamen. Nah, kalau tidak bisa membentuk protofilamen, maka anyaman filamen intermediate yang terdapat di dalam sel itu gampang patah, sehingga kalau anyaman filamen intermediate pada sel tersebut patah, maka ikatannya dengan jaringan yang ada di bawahnya itu gampang lepas. Nah, itu yang terjadi pada kelainan yang dikenal dengan epidermolysis bullosa simplex. Jadi epidermolysis bullosa simplex itu sebenarnya hemidesmosomnya baik-baik saja. Hemidesmosom yang mengikatkan epitel ke lamina basal yang ada di bawahnya itu baik-baik saja. Tapi keratin yang merentang sel-sel epitel ini yang patah karena filamen keratinnya tidak bisa membentuk protofilamen. Itu yang menyebabkan sehingga kemudian bagian kulit yang keratinnya cacat itu gampang lepas dari jaringan yang ada di bawahnya, kemudian membentuk struktur yang seperti melepuh begitu. Gambarnya seperti ini. Ini adalah telapak tangan penderita epidermolysis bullosa simplex. Anda bisa melihat bagian yang putih-putih ini adalah bagian kulit, bagian epidermis yang lepas dari jaringan yang ada di bawah. Oke, sekian kuliah tentang filamen intermediate. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.